Namaste, halo, kembali saya Valeska Sohisa menyapa Anda dari pojok Bollywood. Dan hari ini tentunya kita semua terkejut, terperangah. Ada yang ikut bahagia, tapi ada juga yang bersedih. Mungkin ada juga yang mewek, ada juga yang kelepek-kelepek. Karena berita ini finally comes up setelah beberapa minggu ini Shahir Sikh memposting fotonya bersama dengan Ruchika Kapoor, yaitu bos dari Balaji Telefilms, dengan cincin di jari manisnya. Pada akhirnya hari ini, di hari Jumat, sudah tersiar. Shahir Sikh telah resmi menikah dengan Ruchika Kapoor, dan pernikahan ini memang sengaja sangat tertutup, dan Shahir dengan Ruchika menikah resmi secara negara pada hari ini. Mereka tidak mengundang siapapun, bahkan mereka juga hadir dengan busana yang sangat-sangat sederhana. Ini semua dilakukan mengingat kondisi kita tidak hanya di India maupun global, di seluruh dunia masih dalam masa pandemi. Berarti ini telah membenarkan semua berita yang bergulir di beberapa minggu, bahkan beberapa bulan belakangan ini, bahwa Shahir Sikh memang mempunyai hubungan atau telah menjalin hubungan selama 1,5 tahun dengan Ruchika Kapoor. Siapa Ruchika Kapoor? Sudah dibahas sebelumnya di pojok Bollywood. Dia adalah Vice President dari Balaji Telefilms dan merupakan saudara dari produser terkenal di India, yaitu Ekta Kapoor. Dan saat ini saya melaporkan dari India sambil beli bawang. Nggak, mohon maaf, saya takut di swab test, jadi saya nggak bisa naik pesawat ke India, gitu. Oke. Gue sendiri mendengar berita ini tadi masih sekitar jam 6 atau jam 7 pagi, di saat gue baru naikin berita-berita lokal, berita Korea, terus ada lagi nulis berita Shahir juga. Tiba-tiba ada DM masuk ke Instagram gue personal yang bertanya seperti biasa, karena netizen ini memang sangat dekat dengan Mimin, sehingga mereka suka bertanya, "Kak, kapan Shahir ke Indonesia? Kak, siapa pacar Shahir? Kak, kapan Shahir menikah?" Nah, ini jawabannya sudah tersiar dari Times of India. Times of India sendiri adalah sebuah portal hiburan yang sangat terpercaya di India, dan yang dituliskan oleh Times of India itu adalah liputan eksklusif. Artinya Shahir Sikh hanya berbicara kepada media tersebut di India. Dan mohon maaf netizen, saya sendiri belum bisa menghubungi Shahir Sikh dikarenakan memang di bulan Juni atau Juli lalu, setelah bulan puasa, kita tahu bahwa ada sedikit ada huru-hara sedikit yang dibuat oleh netizen yang menyebarkan screenshot percakapan saya dengan Shahir Sikh, sehingga Shahir Sikh sendiri protes dan bertanya kenapa percakapan tersebut tersebar. Dan sejak saat itu sehingga saya masih sungkan untuk menghubungi, ataupun terakhir kalau nggak salah sih tidak terbalas ya teksnya waktu rame pertunangan dengan Ruchika. Well, anyway, it's okay. Gue sadar diri banget dan gue juga udah memaafkan para netizen. It's okay. Toh sekarang jawabannya udah keluar, udah tersiar, udah officially, udah resmi bahwa Bang Shahir sama Ruchika. Kenapa Kak? Mungkin nanti ada bertanya lagi. Kenapa Kak? Kok nggak dirayain sih? Nggak ada resepsinya sih? Nggak ada putar-putar api biasa kayak ritual India? Itu karena satu, ada pandemi. Kedua, kita juga perlu tahu bahwa terkait adat dan istiadat di India ada juga perbedaan culture-nya. Tapi kemudian Shahir berkata bahwa perbedaan di antara mereka tidak menjadi masalah, tidak menjadi kendala. Justru karena perbedaan itulah mereka satu sama lain merasa bisa saling melengkapi dan membuat perbedaan itu menjadi indah. Kemudian kalau kita mengamati lagi dan baca ya tentang kisah Shahir ini, gue sih percaya memang dari awal bahwa Shahir Sikh memang punya hubungan dengan Ruchika Kapoor sejak dia mengunggah foto Ruchika Kapoor di Instagramnya. Kenapa? Karena Shahir Sikh bukan tipe cowok yang sembarang posting cewek atau menyatakan kalimat-kalimat yang serius di Instagramnya kalau itu memang bukan pasangannya gitu loh, atau bukan orang yang memang agak spesial, atau orang yang mungkin sesuatu berarti baik itu dalam bidang pekerjaannya, dalam karirnya
dengan dia. Salah satu gue pernah diposting di stories doang, tapi ya itu karena hubungan profesional kerja gitu. Jadi sekarang semua sudah terjawab ya netizen, bahwa gue nggak ngejar-ngejar Syahir sampai ke Singapura, gue nggak bermaksud merebut Syahir dari Ayu Ting Ting, enggak, itu semua hanya sebatas profesional pekerjaan. Apapun yang kalian kira dan kalian omongkan itu selama ini di kolom-kolom komentar itu adalah pemikiran kalian sendiri. So honestly gue turut happy sih buat Syahir Sikh finally, karena dia bilang juga ada quote well quoted at the Times of India bahwa finally saya menemukan menemukan partner, menemukan pasangan yang benar-benar bisa membuat saya tampil apa adanya, yang bisa membuat saya menjadi diri saya sendiri. Karena kalau lo kenal guys Syahir Sikh secara dekat, sebenarnya dia tipe cowok yang apa adanya banget, tipe cowok yang nggak neko-neko, dan dia real, dia benar-benar real, likes being what he is. Dia senang menjadi dirinya apa adanya, karena dia pernah bilang bahwa setiap hari hidupnya adalah menjadi orang lain karena dia aktor. Jadi ketika dia lagi nggak acting, dia berharap dia bisa benar-benar hanya menjadi dirinya dia. Gitu. Nah, dia menemukan kenyamanan, dia menemukan bahwa bersama dengan Ruchika Kapoor, dia bisa menjadi diri dia sendiri. Itulah yang akhirnya mengapa membuat Syahir Sikh finally memilih Ruchika Kapoor sebagai teman hidupnya untuk sepanjang masa. Nah, kabarnya sih nanti resepsinya akan dilakukan secara adat tradisional, dan karena pandemi itu akan dilangsungkan pada bulan Juni di tahun 2021, berarti tahun depan. Nah, sekarang ini mereka cuma bikin kayak acara kecil-kecilannya after registered di pengadilan negara. Kecil-kecilan banget. Pertama di rumah atau kampung halamannya Syahir di Jammu, kemudian berlanjut ke Mumbai di tempat tinggalnya Ruchika Kapoor sendiri. Netizen masih bertanya tentang status hashtag jangan tanya kapan kawin. Nah ini uniknya hashtag jangan tanya kapan kawin ini kan baru di post Syahir di storiesnya sekitar 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah. Nah itu terus 2 minggu kemudian, yaitu hari ini kita dengar bahwa Syahir Sikh telah menikah. Ini jadi kayak jawabannya nggak sih guys? Ternyata waktu dia posting itu hashtag jangan tanya kapan kawin, terus ketika dia posting sebelumnya tentang this is my girl, kemudian ketika dia posting tentang bahagia sepanjang hidupku dengan foto atau gambar Ruchika Kapoor mengenakan cincin di jari manisnya, itu adalah cara Syahir sebenarnya mengatakan atau share the stories, these happy stories kepada publik. Sejauh yang gue tahu, Syahir adalah orang yang smart, dan dia kurang suka gitu kalau orang yang kurang smart. He's a very smart guy, sehingga bisa kita lihat dari kata-katanya, dari cara dia menyampaikan bahwa yes, now I'm in a relationship, yes, I'm engaged, and then now he is married to Ruchika Kapoor. Jadi Syahir Sikh punya cara-caranya sendiri dalam menyampaikan pada akhirnya kehidupan percintaan dia seperti apa. Karena seperti yang kita tahu, sebenarnya Syahir Sikh itu orang yang tertutup. Dia very private about his personal life. Gue jadi ingat di tahun 2016 ketika dia putus dengan Ayu Ting Ting. Gue adalah mungkin satu-satunya media yang mendapatkan pengakuan bagaimana akhirnya dia mengaku dia memang putus hubungan dari Ayu Ting Ting, dan dia menceritakan gimana patah hatinya. Tapi sebelum gue mendapatkan pengakuan dia, Syahir Sikh tuh bilang bahwa sebenarnya saya tidak bicara tentang gadis saya atau pacar saya dengan publik. Dia bilang gitu. Dan gue sendiri mendapatkan pengakuan itu butuh proses, gue butuh pendekatan, ada lobbying, ada persuasif, sehingga dia mau bicara waktu itu soal kisah hidupnya. Dan kemudian gue baca hari ini ketika netizen protes, kenapa kok dari dulu ditutup-tutupin, kalau ditanya lo jawabnya jomblo dulu Syahir gitu, padahal lo udah pacaran 1,5 tahun sama Ruchika Kapoor. Nah, gue sebenarnya memahami kenapa ketika dia ditanya media, dia hanya menjawab, no, I don't have any girlfriend, I don't
dating anyone right now. Dia mengaku jomblo. Karena itu tadi, dia orang yang tertutup, dia tidak merasa bahwa kehidupan pribadi dia tidak merasa bahwa hubungan dia itu sesuatu hal yang penting untuk diketahui banyak orang. Nah, ini tadi berkaitan dengan karakter dia yang ketika dia selesai syuting, ketika dia udah nggak berakting, dia hanya ingin menjadi dirinya dia sendiri. Berarti his personal life, his lost life itu kan bagian dari dirinya dia yang personal, yang menurut dia nggak perlu di-share. Dan gue sebagai salah satu media, sebagai jurnalis, gue memahami itu. So that's why gue nggak pernah memaksa untuk dia menjawab siapa pacar kamu sekarang gitu. Kalau dia bilang I'm still jomblo, ya gue juga nggak masalah dia mau bohongin gue apa enggak gitu. Terus kenapa yang ribet itu netizen gitu kan? Pada akhirnya sekarang terjawab semuanya dan hopefully terserah. Yang banyak juga yang sudah bilang oke, semoga happy, tapi mungkin ada juga yang gue nggak tahu kalau ada yang masih halunya mau gimana lagi after this. Apakah mau bilang bahwa pernikahan ini gimmick gitu? I don't know gitu kan, tapi siapapun Shaheer bersanding, pastilah itu pilihan dia sudah yang terbaik, yang sudah dipertimbangkan. Dan ketika kita mencintai seseorang, seharusnya kita bisa membiarkan orang yang kita cintai merasa bebas, bahagia dengan apapun pilihannya. So sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Shaheer dan Ruchika Kapoor, dan juga stay strong, yeay para penggemar dan juga netizen. Saya Valesca Sohisa mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di Pojok Bollywood. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.